Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto malam ini bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, gambar yang Anda saksikan adalah gambar suasana terkini pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu pada malam hari ini dengan Gibran di Angkringan Omah Semar di Solo. Menikmati makan malam bersama, Prabowo bersama dengan sejumlah pengurus Partai Gerindra Solo dan perwakilan relawan Jokowi juga nampak ikut mendampingi Prabowo. Sebelum makan malam, Prabowo sempat ditanya oleh wartawan mengenai agenda pertemuannya dengan Gibran. Prabowo menjawab perjalanannya dari Pekalongan kemudian sore menuju Semarang dan malam-malam singgah ketemu Mas Wali alias Gibran Rakabuming Raka. Gibran sendiri enggan mengungkapkan rencana pembicaraan dengan Prabowo. Dan pertemuan yang saat ini sedang berlangsung, pertemuan yang nampaknya memang hangat, penuh kehangatan, sembari menikmati santap makan malam bersama. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan rekan kami Septiantoro yang ada di lokasi pertemuan Prabowo Subianto dengan Gibran, Wali Kota Solo. Septiantoro. Ya, selamat malam, Mas. Bisa dijelaskan kepada kami agenda pertemuan malam hari ini apa? Ya, saat ini Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, saat ini sedang bertemu dengan Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi di Angkringan Semar, Kota Solo, Jawa Tengah. Hingga saat ini mereka sedang melakukan dialog ya di ruangan khusus, di ruangan VIP yang berlapis dengan kaca. Sementara para relawan dan pengurus partai tempat berada di sini juga untuk menyaksikan, mengikuti apa yang dibicarakan oleh Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto. Sementara awak media hanya diperkenankan berada di luar atau di pintu depan wedangan Semar ini, belum diperbolehkan untuk melakukan wawancara ataupun melakukan pengambilan gambar secara jelas seperti itu. Halo. Septiantoro, kami dengar bahwa baik dari Pak Prabowo maupun Mas Gibran tidak merinci agenda pertemuan malam hari ini. Sifatnya hanya pertemuan makan malam bersama. Prinsipnya begitu ya, sama yang disampaikan. Betul sekali. Saat ini keduanya sedang mengadakan pertemuan, namun tidak ada agenda khusus yang digelar pada malam hari ini. Tadi sempat bertemu Pak Prabowo, kita melakukan doorstop. Beliau menyampaikan bahwa malam ini hanya kepingin wedangan gitu ya, karena ingin berada di Solo dan melakukan wedangan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan kemudian diagendakan malam ini sekitar pukul 9 di wedangan Semar di Kota Solo, Jawa Tengah. Namun demikian kami saat ini menantikan wawancara ataupun doorstop dengan Ketua Umum Gerindra sebentar lagi. Ya, kami juga dengar bahwa di sana juga berkumpul relawan Jokowi ya, yang juga turut menyambut Pak Prabowo. Bahkan kami sempat mendengar juga bahwa Pak Prabowo juga sedikit kaget ketika sambutan yang diarahkan kepadanya begitu hangat di sana. Iya, betul sekali. Beberapa relawan dari
Gibran ada juga di sini, kemudian lebih banyak lagi relawan dari Gerindra begitu. Oke. Anda dapatkan informasi tidak mengenai sampai pukul berapa pertemuan ini akan digelar? Ya, pertemuan di Wedangan ini sifatnya kan sedikit santai seperti itu, jadi belum diketahui secara pasti kapan pertemuan ini berakhir. Namun tadi sudah sempat ada tanda dari pengurus seperti itu akan segera selesai. Namun hingga saat ini sekitar pukul 10 lebih ya, itu beliau belum jadi keluar untuk memberikan informasi ataupun keterangan pers kepada teman-teman media yang sudah menunggu dari sekitar pukul 8 malam tadi. Ya. Terima kasih Septiantoro. Kami tunggu informasi mengenai keterangan barangkali yang akan disampaikan di sana mengenai pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Gibran selaku Wali Kota Solo. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, sebuah mobil SUV mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik di Jalan Bulu Pakoto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Mobil terbalik usai dikemudikan seorang pelajar SMP yang baru belajar mengemudi. Mobil jenis SUV yang baru dibeli ini terbalik usai menabrak pohon di jalur 2 Jalan Bulu Pakoro, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Mobil terbalik saat dikemudikan seorang pelajar yang masih berusia 14 tahun. Sebelumnya, pengemudi bersama teman-temannya mengabadikan video sambil berjoget diiringi musik dari dalam mobil. Diduga karena baru belajar mengemudi, mobil yang dikemudikan oleh Novi ini tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya menabrak pohon dan terbalik. Pengemudi atas nama Novi umur 14 tahun, sementara belajar untuk mengendarai, terus didampingi kedua temannya karena tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga oleng terbalik. Tidak ada korban jiwa, namun pengemudi dan beberapa orang penumpang yang mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Kabupaten Pindrang. Kasus ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Pindrang. Kini polisi menahan mobil sebagai barang bukti dan memanggil kedua orang tua pelajar tersebut untuk diberikan pembinaan. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Terlilit utang pinjaman online, seorang pemuda nekat merampok minimarket di Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku menyiramkan bensin ke tubuh karyawan agar tak melawan. Informasi ini akan kami hadirkan ke hadapan Anda sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Tayangan iNews dapat Anda saksikan di YouTube @official iNews. Jangan lupa pula untuk subscribe YouTube official iNews. Saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria masuk ke sebuah minimarket di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku langsung menyiram tubuh para karyawan minimarket menggunakan bensin yang dibawanya dengan botol air mineral sambil menodongkan senjata tajam. Karyawan yang panik langsung berlarian ke toilet dan mengunci pintu. Salah satu korban berhasil keluar dan meminta pertolongan warga. Beruntung dengan cepat warga berhasil menangkap pelaku saat hendak melarikan diri. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti berupa botol berisi bensin, korek api, dan senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melancarkan aksinya lantaran terlilit hutang pinjaman online senilai 16 juta rupiah. Lalu menyiramkan bensin yang berada di dalam botol air mineral ke badannya penjaga toko. Lalu mengambil korek api dan sambil memegang senjata tajam meminta uang hasil penjualan daripada toko hari itu. Penjaga toko lari ke belakang, dikejar ke kamar mandi, digedor. Lalu ada salah satu saksi yang bisa keluar meminta tolong kepada warga sekitar. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 12 tahun penjara.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.